Objektif konten marketing dari SK dan juga Rose All Day. Yang pertama, dalam increasing brand awareness, SK meningkatkan dan mengangkat brand awareness melalui kolaborasi dengan Barbie yang merilis produk eksklusif dengan tema tersebut dan aktif mempromosikan kampanyenya di media sosial Instagram dan juga TikTok. Lalu, increasing brand awareness yang dilakukan oleh Rose All Day, mereka mengangkat dan meningkatkan kesadaran produk menggunakan tema Powerpuff Girls melalui iklan di media sosial, memasang iklan pada beberapa stasiun MRT, serta mengeluarkan produk eksklusif koleksi bersama Cartoon Network Powerpuff Girls. Yang kedua, building relationships based on trust. SK Cosmetics menunjukkan transparansi kepada konsumen dengan menginformasikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat formula yang digunakan dalam produk-produknya. Sedangkan Rose All Day Cosmetics membangun rasa kepercayaan dengan memasukkan informasi tambahan dan review serta testimoni dari konsumen lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari konten marketing mereka. Ini swatches tintinnya. Next, dalam attracting new leads, SK menarik audiens baru melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan SEO. SK memberikan kesempatan audiens dan para konsumen untuk membuat konten secara mandiri di bawah hashtag BarbieXSK. Sedangkan yang dilakukan oleh Rose All Day untuk attracting new leads, mereka juga sama menggunakan SEO untuk menarik audiens menjadi leads yang baru dengan membuat kampanye yang memiliki hashtag Join Heroin. Jadi konsumen atau calon konsumen dapat mencari informasi secara mandiri terkait produk-produk tersebut. Selanjutnya, Objective Solving Problems. SK merupakan pionir dalam penggunaan makeup vegan. Bagi pengguna dengan preferensi makeup vegan, kehadiran konten marketing SK menjadi solusi tersendiri. Sedangkan solving problems pada konten Rose All Day, mereka menyediakan tutorial yang menjadikan solusi untuk pengguna makeup pemula. Dan berikut ini adalah contoh dari konten marketing SK dan juga Rose All Day. Selanjutnya, kita akan membahas tentang creating needs for specific products dan developing customer loyalty. Yang pertama dari pihak SKX Barbie, itu mereka creating needs for specific products dengan mengeluarkan produk di bawah judul Limited Potential, yaitu sebuah lip oil yang akan berubah warna saat diaplikasikan. Nah, keunggulan dari lip oil ini dapat berguna untuk merawat bibir konsumen, terutama yang sering menggunakan lip tint atau matte lip piece, dan sebaliknya dengan Rose All Day, mereka mengeluarkan 3 produk lipstick yang memiliki fungsi yang berbeda untuk kebutuhan masing-masingnya konsumen. Nah, itu berarti specific needs-nya masing-masing. Selanjutnya juga ada developing customer loyalty, di mana kedua dari brand SK dan Rose All Day lebih mementingkan subscription by email agar mendapatkan penawaran khusus atau personalized recommendation dari brandnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya dari yang pihak SKX Barbie di kampanye mereka yang mengeluarkan Limitless Potential Color Changing Lip Oil ini. Mereka juga memasangkan atau memajang produk bahan-bahan untuk produknya, dan selanjutnya juga di Rose All Day kita juga bisa melihat itu ada chart, semacam chart untuk masing-masing lip concern dari konsumen. Nah, selanjutnya kita ada testing a product idea dan creating an audience. Dari testing a product idea dari kedua pihak, SK dan Rose All Day dalam kampanyenya masing-masing mereka akan melakukan semacam giveaway PR package untuk para konsumen. Nah, ini untuk mereview atau mendapatkan feedback secara masif dari masing-masing konsumennya. Selanjutnya ada creating an audience, di mana SK mengadakan movie party Barbie bersama. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menarik konsumen yang sudah ada dan konsumen yang baru. Lalu kita juga ada creating audience dari Rose All Day yang berhasil membangun audience dengan mengadakan photo booth di PIM 2. Nah, di PIM 2 ini mereka mengadakan photo booth, di mana kalau mereka para konsumen membeli produk dari Rose All Day, mereka dapat kesempatan untuk foto di photo booth dan memenangkan hadiah. Sekarang udah buka di PIM loh, ada banyak banget yang saya sudah mention sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai demografis dan usia, di mana keduanya memang punya target pasar yang sama-sama untuk generasi milenial dan generasi Z. Di mana kalau dari jenis kelamin memang mayoritas perempuan, di mana dalam pendapatan juga kelas menengah hingga menengah atas, karena memang harganya tidak terlalu murah tetapi masih terjangkau oleh masyarakat luas gitu. Di mana lokasinya juga terdapat di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Bali, dan daerah lainnya. Untuk usia memang diperuntukkan untuk usia lebih tepatnya untuk difokuskan untuk usia 18 sampai 34 tahun, karena usia ini tuh usia generasi Z dan generasi milenial yang dimana aktif secara ekonomi dan memiliki potensi tinggi untuk
membelinya. Nah, kita akan masuk ke dalam hobi, dimana kalau hobi ini dibagi menjadi 3, ada beauty enthusiast, content creators, dan event goers. Nah, dimana kalau dari Rose All Day Cosmetics ini memang fokus pada makeup yang natural gitu, no makeup look kan, dan effortless. Kalau SK ini memang makeup glamour, dari soft glam hingga bold look, yang seperti itu. Nah, kalau Rose All Day Cosmetics, kalau misalkan kontennya itu memang dia lebih kayak review produk atau enggak misalkan makeup sehari-hari yang seperti itu. Kalau SK itu memang konten glam makeup gitu. Nah, kalau Rose All Day Cosmetics memang cocok untuk acara kasual seperti jalan sama temen atau dating seperti itu. Kalau SK itu memang penggunanya yang suka menghadiri acara glamour seperti acara pernikahan, Sweet 17. Selanjutnya kita akan masuk ke topic of interest. Nah, di sini aku ambil dari kampanye SKS Barbie. Nah, di mana memang kampanye ini dibuat untuk menggabungkan tren makeup dengan kenangan masa kecil dengan sentuhan modern dan menarik yang seperti itu. Memang dari kolaborasi ini untuk orang-orang yang suka Barbie itu bisa membeli produk SK, nah seperti itu. Nah, untuk menarik juga biar produknya itu diminati oleh banyak orang juga dan dipandang oleh banyak orang. Nih di mana aku ambil dari Kezia Aletia, di mana dia juga merupakan seorang content creator tapi dia juga review produk SKS Barbie ini. Kemudian ini dari juga Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls, dimana memang sama seperti Barbie untuk nostalgia yang kayak gitu, dan dimana emang untuk menarik penggemar Powerpuff Girls ini untuk membeli produk makeup Rose All Day Cosmetics juga. Dimana kalau kalian lihat ini ada content creator yang aku sebenarnya ini beauty influencer yang aku ambil, yaitu Sunny Dahye, yang mana dia juga mereview produk dari Rose All Day X Powerpuff Girls ini. Nah, untuk preference for certain networking memang SK dan Rose All Day ini sama-sama dalam media sosial yang sama gitu. Tentunya yang unik adalah SK masih ada Facebook gitu. Facebook masih dicantumkan nih, seperti itu. Kalau offline store-nya memang SK lebih luas jangkauannya gitu karena ada di Social Watson, sementara Social Watson itu memang ada di mana-mana gitu. Dan SK juga luas sampai terkenal di luar negeri gitu. Ada di Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Nah, kalau e-commerce-nya memang semuanya sama gitu, Rose All Days dan SK sendiri pun sama gitu, dari Shopee, Tokped, dan lainnya. Sementara kalau SK memang ada Sociala gitu. Nah, dalam kolaborasi memang SK ini pernah berkolaborasi dengan BCL, Wonder Woman, Paula, dan Darbots. Sementara kalau Rose All Day Cosmetics memang pernah kolaborasi dengan Harry Potter dan baru-baru ini kan dengan Powerpuff Girls, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis promotion channels dari produk SKX Barbie versus Rose All Day X Powerpuff. Untuk media sosialnya sendiri, mereka sama-sama menggunakan Instagram dan TikTok karena mostly consumer menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media sosial mereka. Untuk website resmi, Rose All Day menggunakan roseallday.com, sedangkan SK menggunakan website skcosmetic.com. Mereka menggunakan website resmi ini untuk mempermudah customer melihat informasi dari produk mereka yang sedang berkolaborasi dengan Powerpuff dan Barbie. Dua produk ini juga menggunakan e-commerce, yaitu Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Mereka menggunakan e-commerce untuk mempermudah consumer yang tidak bisa datang langsung untuk memilih produk. Kemudian selanjutnya ada influencer marketing, di mana kedua produk ini berkolaborasi dengan beberapa influencer yang memiliki followers tinggi dan memiliki interest tersendiri terhadap Barbie maupun Powerpuff. Selain e-commerce tadi, mereka juga memiliki event offline seperti pop-up booths ataupun booth-booth event yang diselenggarakan oleh mereka. Jadi pada saat ada event, kedua produk ini sama-sama membuat booth pada event tersebut. So far, analisis promotion channels kedua produk ini tidak jauh berbeda. Untuk Rose All Day sendiri, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu full selalu posting di TikTok. Walaupun beberapa hari itu ada yang bolong-bolong di Instagram. Dan juga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu mereka sedang meluncurkan campaign collab dengan Powerpuff Girl. Jadi mereka mempromosikan itu entah di Instagram ataupun di TikTok. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timetable-nya SK. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September 2024 itu selalu posting entah itu di Instagram maupun di TikTok. Tapi untuk di TikTok sendiri mereka lebih rajin post, mereka lebih sering
posting untuk di TikTok sendiri, entah itu Rose All Day ataupun SK sendiri, mereka selalu memposting di TikTok setiap harinya untuk mempromosikan. Selanjutnya, Matrix. Berdasarkan analisis melalui SEMrush, terdapat perbedaan signifikan antara unsur metrik digital SK dan Rose All Day di bulan September 2024. Dari segi kunjungan laman, SK mencapai 10.200 kunjungan dan 35.820 tampilan halaman. Sedangkan Rose All Day menerima 4.400 kunjungan dengan 11.836 tampilan halaman. Meski demikian, tingkat bounce rate SK jauh lebih rendah, yaitu 14,16% dibandingkan dengan Rose All Day yang menyentuh 52,90%. Dari angka tersebut, menunjukkan bahwa pengunjung laman SK lebih cenderung mengeksplorasi konten lebih lanjut daripada langsung meninggalkan situs. Durasi rata-rata kunjungan menjadi hal yang penting untuk evaluasi konten marketing dari brand. Cut. Durasi kunjungan, cut dari awal please. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Matrix. Berdasarkan analisis melalui SEMrush, terdapat perbedaan signifikan antara unsur metrik digital SK dan juga Rose All Day. Di bulan September 2024, dari segi kunjungan laman, SK mencapai 10.200 kunjungan dan 35.820 tampilan halaman. Sedangkan Rose All Day menerima 4.400 kunjungan dengan 11.836 tampilan halaman. Meski demikian, tingkat bounce rate SK jauh lebih rendah, yaitu 14,16% dibandingkan dengan Rose All Day yang menyentuh 52,90%. Dari angka tersebut, menunjukkan bahwa pengunjung laman SK lebih cenderung mengeksplorasi konten lebih lanjut daripada langsung meninggalkan situs. Durasi rata-rata kunjungan menjadi hal yang penting untuk evaluasi sebuah konten marketing dari brand. Pengunjung Rose All Day menghabiskan lebih banyak waktu di situs mereka dengan rata-rata 4 menit 26 detik, sementara di laman SK hanya 1 menit 6 detik. Di samping itu, media sosial SK memiliki lebih banyak pengikut dengan followers Instagram sekitar 300.000 dan TikTok hampir menyentuh 500.000. Sedangkan Rose All Day memiliki 212.000 followers di Instagram dan 259.000 pengikut di TikTok. Selanjutnya kita akan membahas tentang content, substance, dan structure. Yang pertama dari substance, di SK Cosmetics sendiri, topik yang diangkat dalam kampanye ini adalah film Barbie yang rilis pada tahun 2023 merupakan film yang sukses total. Nah, dari situlah SK Cosmetics mengambil kesempatan untuk berkolaborasi dengan Mattel dan Barbie di bawah hashtag Strong Girls Make Waves. Di story-nya sendiri, Barbie x SK merupakan kolaborasi untuk merangkul inner child dalam setiap wanita. Jadi, dalam film Barbie 2023, Barbie merupakan tokoh yang sangat mendukung women empowerment. Nah, ini itu digambarkan dan diceritakan dalam film Barbie, dan SK ingin mengangkat topik tersebut. Untuk brand Elements sendiri, elemen yang paling menarik perhatian selama kampanye kolaborasi dengan Barbie ini adalah warna hot pink yang menjadi simbol ikonik Barbie. Warna-warna cerah playful ini merupakan cerminan dari karakter Barbie yang juga sejalan dengan estetika SK yang glamour dan modern. Nah, selanjutnya adalah voice dan key message dari brand SK sendiri merupakan brand pertama di Indonesia yang menggunakan bahan-bahan vegan dan cruelty free. Nah, pada kampanye Barbie x SK ini, mereka masih berpegang teguh pada klaim tersebut dan mencantumkannya dalam setiap konten yang dipublikasikan di media sosial pada produknya. Nah, untuk tone dari yang mereka set itu adalah dari kampanye Barbie XK adalah sebuah pengalaman masa kecil yang penuh dengan nostalgia. Selanjutnya untuk topiknya Rose All Day, mereka ingin keluar dari zona nuansa pink dan non-makeup look. Nah, kini mereka berkolaborasi dengan The Powerpuff Girls untuk menunjukkan penampilan baru dari Rose All Day yang lebih berwarna. Story yang diangkat sendiri adalah sesuatu yang menjadi collectibles, merupakan tren yang sangat hit saat ini ya, kita bisa bilang. Nah, Rose All Day melakukan hal tersebut dengan melakukan kampanyenya hashtag Joint Heroine, di mana mereka merilis beberapa shade dan produk baru melalui kolaborasi bersama Cartoon Network, The Powerpuff Girls. Nah, Rose All Day juga mengeluarkan kesempatan ini untuk keluar dari zona nuansa pinknya yang tadi saya sudah mention, untuk mereka bisa lebih bereksperimen dan berani dengan warna yang lebih terang dan mencolok. Brand Elements sendiri berbeda dengan penampilan sebelumnya dalam kampanye hashtag Joint Heroine ini. Rose All Day lebih terkesan berani, fun, dan retro. Selanjutnya adalah voice atau key message dari Rose All Day, yaitu
Rose All Day memang sudah terkenal sebagai brand dengan no makeup look serta memiliki suara yang cenderung ceria dan glamour, mengajak audiens untuk merayakan kecantikan dan kepercayaan diri. Nah, pesan utama yang ingin disampaikan melalui kolaborasi dengan The Powerpuff Girls adalah untuk mendorong perempuan agar lebih percaya diri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tone atau nada yang diterapkan oleh Rose All Day pada kampanye ini adalah ceria dan menyenangkan, serta membawa unsur masa kecil dengan kartun jadul dari Cartoon Network, hence The Powerpuff Girls, dengan hashtag Joint Heroine ini akan menarik audiens yang lebih mudah atau penggemar makeup dengan packaging kartun. Oke, next, lanjut kita ke struktur produk SK dan Rose All Day. Kita mulai dari SK dulu. Kampanye SK berfokus pada edukasi konsumen tentang pentingnya produk yang ramah lingkungan, vegan, dan cruelty free. Mereka menonjolkan penggunaan bahan-bahan alami yang aman dan bersertifikat, serta menjaga keberlanjutan dalam setiap produknya. Produk SK dikategorikan berdasarkan jenis produk, seperti makeup, contohnya ada foundation, lipstick, eye makeup, dan juga skincare seperti serum, moisturizer. Setiap kategori menyoroti manfaat bahan-bahan yang digunakan dan dampaknya bagi kulit serta lingkungan. Terus next kita ke Rose All Day. Rose All Day menjalankan kampanye yang sederhana dan fokus pada penggunaan produk sehari-hari. Mereka menekankan kepraktisan, menghadirkan produk yang mudah digunakan untuk konsumen yang aktif dan dinamis. Produk Rose All Day dikategorikan berdasarkan situasi pengguna, seperti untuk ke kantor, kayak kalau lagi mau tampil ringan, santai, dan makeup multifungsi, dan acara khusus. Konten mereka difokuskan pada kemudahan dan kecepatan aplikasi. Dan kesimpulannya, SK menekankan edukasi seputar clean beauty, sementara Rose All Day berfokus pada kepraktisan dan produk multifungsi untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Untuk yang pertama itu aku mengambil dari content strategy and planning. Untuk roles-nya itu sendiri ada content strategist dan marketing manager. Untuk tools-nya itu bisa berupa Google Docs untuk membuat perencanaan strategi konten, dan juga ada Trello atau Asana untuk pengelolaan tugas. Untuk selanjutnya ada proses. Prosesnya adalah merumuskan tema konten dan juga menyusun konten kalender untuk periode kampanye. Untuk selanjutnya aku mengambil dari content creation dari Rose All Day. Selanjutnya adalah social media content dan scheduling. Untuk selanjutnya yang workflow dari Rose All Day yang aku ambil adalah influencer collaboration content. Selanjutnya aku akan menjelaskan workflow dari brand SK. Untuk yang pertama itu aku ambil dari workflow SK adalah content strategy and planning. Prosesnya bisa, yang pertama adalah menyusun konsep konten yang memandukan nilai brand SK dan Barbie, atau misalnya kecantikan, empowerment, dan feminin. Yang selanjutnya adalah menyusun konten kalender dengan fase teaser, peluncuran produk, dan juga aktivitas setelah peluncuran. Selanjutnya influencer collaboration content. Prosesnya itu sendiri bisa seperti yang pertama adalah mengirim produk ke influencer beauty yang relevan untuk review dan konten unboxing. Selanjutnya adalah mengelola repost dan konten tambahan dari influencer seperti tutorial makeup Barbie menggunakan produk. Oke, next kita akan bahas mengenai governance, di mana dalam dua kampanye ini, yaitu SKX Barbie dengan Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls, memang mempunyai polisi yang sama gitu, di mana keduanya itu memang harus mematuhi peraturan berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Mereka harus meminta izin kepada owner dari brand kolaborasi mereka, seperti kalau misalkan SK kan ke Barbie ya, jadi SK harus meminta izin kepada ownernya Barbie untuk memakai brandnya untuk dalam kolaborasi ini, sehingga tidak terkena copyright seperti itu. Bahkan hal yang sama dengan Rose All Day Cosmetics dan Powerpuff Girls ini. Nah, kemudian dalam standarnya memang kedua standar ini juga sama, di mana keduanya memiliki sertifikat halal dan terverifikasi BPOM. Selain itu, mereka juga mempunyai standar yaitu cruelty free dan vegan gitu. Dimana dalam guidelines-nya keduanya juga mempunyai kualitas tinggi dengan menggunakan teknologi yang canggih dalam pembuatan produk, dan juga menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka, sehingga mereka juga mau mendengarkan feedback dari konsumen untuk mereka juga membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan konsumennya, seperti itu.
Selanjutnya, analyze how the brand differentiate the content to have competitive edge. Yang pertama, authority atau otoritas. SK, dalam brand authority, mereka membangun reputasi sebagai brand kosmetik vegan, cruelty-free, dan juga halal. Sedangkan Rose All Day berfokus pada produk dengan pendekatan yang kasual dan fun. Lalu, positioning SK, mereka ditopang oleh positioningnya sebagai produk ramah lingkungan. Sedangkan Rose All Day memposisikan diri sebagai merek yang mudah diakses dan terjangkau untuk kebutuhan harian kosmetik perempuan. Target market SK lebih menjangkau usia mature dan lebih kepada professional look, sedangkan target market Rose All Day lebih menjangkau usia muda atau remaja. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis berdasarkan single site content konsisten. Dimana kalau dalam kampanye Barbie XKX Barbie ini memang mengusung tema woman empowerment dan diversity. Kalau Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls ini memang mengusung tema beauty with power. Dimana kalau desain Barbie SKX Barbie ini itu mengikuti warna Barbie, yaitu serba pink gitu kan. Kalau Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls ini memang didesainnya berdasarkan warna color driven visual gitu, berdasarkan warna tiap karakternya gitu kan. Dan dari kontennya juga kalau Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls ini memang lebih ke playful dan heroic gitu, kesenangan dan nostalgia yang seperti itu. Sementara kalau SKX Barbie ini memang kontennya itu lebih kepercayaan diri dan motivasi, dimana keduanya juga sama-sama kontennya sama gitu kan, kayak ada video unboxing, harness review, tutorial makeup, dan lainnya. Cuman kalau misalkan SKX Barbie ini memang pernah terkenal tuh konten trend transformation yang menggunakan lagu Barbie sendiri gitu. Nah, kalau Rose All Day Cosmetics memang ada pernah juga close up shots. Sebenarnya Barbie juga pasti pernah gitu, tentang fokus pada detail makeup yang seperti itu. Nah, di sini aku menjelaskan dimana kalau kalian lihat Instagram dan TikToknya itu memang semua serba pink gitu. Dimana kalau TikToknya memang lebih interaktif, kalau misalkan Instagram memang lebih estetik seperti itu. Nah, ini aku kasih lihat konten dan transformation yang memang waktu itu tahun 2023 itu pernah sempat viral dan terkenal gitu, before after. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls, dimana kalau kalian lihat ini berbeda banget dengan X Barbie ini, karena kalau di Rose All Day Cosmetics X Powerpuff Girls ini memang mereka lebih colorful gitu, di TikToknya juga lebih interaktif gitu. Nah, di sini aku kasih lihat konten close up shotsnya, memang itu lebih detail gitu, tentang eyeshadownya, tentang looksnya gitu, tentang hasil dari produk-produk kolaborasi dengan Powerpuff Girls ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan Search of Honesty dari kedua produk ini, di mana kedua produk ini sama-sama membangun trust terhadap consumer untuk meyakinkan consumer terhadap produk mereka. Untuk SK sendiri, mereka mencantumkan beberapa bukti pada website resmi mereka. Yang pertama, SK merupakan produk pertama yang membawa konsep vegan di Indonesia. Produk ini tidak melibatkan pengujian pada hewan dalam proses produksinya. Berikutnya, produk ini sudah memenuhi standar halal dan aman digunakan oleh umat muslim. Itu sangat berpengaruh untuk consumer di Indonesia, karena mostly penduduk Indonesia adalah beragama muslim. Dan produk ini juga sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan dan menjamin keamanan serta kualitas produknya. Kemudian Rose All Day juga mencantumkan di website resmi mereka beberapa bukti seperti tidak mengandung bahan hewani dan tidak melakukan uji juga pada hewan. Dan formula yang mereka gunakan untuk produk ini menggunakan bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia. Rose All Day ini juga mendapatkan sertifikat halal sama seperti SK tadi, aman digunakan juga untuk masyarakat muslim. Kemudian mereka juga mencantumkan bahwa produk ini 100% asli dan bukan tiruan. Jadi dengan adanya beberapa bukti tersebut, itu dapat membangun kepercayaan consumer terhadap produk mereka. Untuk slide selanjutnya terdapat beberapa unggahan video yang membuat honest review terhadap produk mereka, sehingga dapat membangun trust consumer terhadap produk mereka. Awesome, The Mastermind, yang warnanya lebih ke arah pink. Terus ini paletnya Bubbles, The Communicator. Tone warnanya lebih kebiruan, bagus banget ya. Kemarin ini aku udah sempat pakai. Packagingnya SK emang selalu simple tapi lucu gitu. It melts so easily, guys. Tuh, warnanya pigmented banget. Yang terakhir, kesimpulan dari frekuensi dan kesempurnaan publikasi. Frekuensi dari Rose All Day, mereka itu mengunggah 2 hari sekali di Instagram dan setiap hari di TikTok. Sedangkan SK mengunggah di setiap harinya di kedua platform tersebut.
Untuk konsistensi, Rose All Day cenderung konsisten menggunakan storytelling dan tutorial, sedangkan SK konsisten menggunakan produk tutorial dan juga promosi influencer. Untuk kesempurnaan eksekusi, Rose All Day cenderung menggunakan tema Powerpuff Collection di bulan September ini, dan untuk SK mereka cenderung mengunggah video yang to the point sehingga memudahkan audiens untuk memahami produk yang digunakan. Untuk tipe kontennya bisa berupa BTS, pada Rose All Day, giveaway, dan juga promosi produk Powerpuff. Untuk SK, mereka mengunggah tutorial produk, tips kecantikan, promosi dengan influencer. Untuk detail kontennya, Rose All Day itu selalu menekankan storytelling yang mendalam, sedangkan SK itu fokus pada tips praktis yang langsung menunjukkan manfaat produk. Untuk eksekusi visual, Rose All Day itu memiliki kualitas yang terstruktur sesuai dengan karakter Powerpuff, sedangkan SK visualnya clean dan simple tanpa elemen dekoratif yang berat.